Wabarakatuh. Yang kami hormati beliau Bapak Ibnu Fajar Rahayu, Sarjana Olahraga selaku Kepala Sekolah SD Negeri 72. Yang kami hormati Bapak Usman Hasani selaku pengajar praktik program calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Magelang yang saya hormati. Yang kami hormati pula beliau Bapak Winanto selaku Ketua Komite Sekolah SD Negeri 72. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 72 beserta Pak Edi yang saya cintai dan saya banggakan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini dalam agenda pendampingan individu calon guru penggerak di SD Negeri 72 kita dapat berjumpa dengan sehat selamat tanpa halangan apapun. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk memulai acara pada pagi hari ini, yaitu acara pendampingan individu, nanti akan kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah, kemudian dari pengajar praktik, dan juga nanti bisa ditambahkan dari komite sekolah. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bagi yang beragama Muslim dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada beliau Bapak Ibnu Fajar Rahayu. Waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Teman-teman, Mas Eri atas waktunya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati beliau Bapak Winanto selaku Ketua Komite SD Negeri 72. Yang saya hormati beliau Bapak Usman selaku pengajar praktik sekaligus mentor di CGP Angkatan ke-9. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 72. Tak lupa kepada beliau Pak Edi Wahyudi selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Pakunden 3 yang saya hormati pula. Pada siang hari ini, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia, kurnia dan berkahnya hingga pada saat ini, sehingga kita semua dapat dipertemukan dalam sebuah agenda pendampingan individu calon guru penggerak. Dalam hal ini adalah beliau Mas Eri Yakob. Bapak dan Ibu yang saya hormati, besar harapan kami keluarga SD Negeri 72 terkait dengan adanya CGP, dalam hal ini adalah Mas Eri Yakob, dapat membawa sebuah perubahan pendidikan, sebuah perubahan merdeka belajar yang sesungguhnya, baik untuk Bapak Ibu Guru dan untuk siswa-siswi SD Negeri 72. Dan Bapak dan Ibu, untuk kaitannya dengan agenda siang ini adalah pendampingan individu kaitannya dengan penyelarasan visi misi dan prakarsa perubahan. Nah, dengan tema seperti ini kami cukup besar harapan kami kepada beliau Mas Eri kaitannya dengan kemajuan dan implementasi kurikulum merdeka
di SD Negeri Lucu 2. Terlepas nanti entah 2024 apakah akan berganti kurikulum atau tidak, ya situ monggo pun urusan pun pemangku kebijakan. Bapak dan Ibu Guru, matur nuwun sangat kami aturkan kepada Mas Eri selaku CGP Angkatan ke-9 di sela-sela kesibukannya agenda ANBK yang tengah berlangsung saat ini, baik persiapan gladi dan ANBK utama yang akan berakhir nanti pada tanggal 5 November 2023. Jadi Mas Eri juga lagi sibuk-sibuknya Mas Eri selaku Proktor ANBK Kecamatan Luar dan Proktor SD Negeri Lucu 2. Ini Pak Wim dan Mas Usman, beliau adalah suksesor ANBK di tingkat kecamatan Luar. Ini baru sibuk-sibuknya mobilitasnya baru kesana kesini, memastikan kesiapan semua SD di Kecamatan Luar kaitannya dengan pelaksanaan ANBK dapat berjalan lancar. Bapak dan Ibu, hari ini hari Jumat, tanpa berpanjang lebar, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang dan matur nuwun. Dan pulau nanti nyuwun izin Pak Usman, Pak Wim dan Bapak dan Ibu Guru karena harus takziah ke Bapak Ipun Pak Wahyudi dinas. Matur nuwun. Jadi terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Ibnu Fajar Rahayu yang telah memberikan sambutannya. Acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari beliau Bapak Fajar Praktik kepada beliau Bapak Usma Hasani. Waktu dan tempat kami aturkan sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 72, Bapak Winanto, Bapak Ketua Komite SD 72, beserta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 72, beserta CGP Bapak Eri yang sangat kami banggakan, dan seluruh hadirin, juga ada Pak Edi dari Kepala SD Negeri Pakunden 3. Pembukaan mengikuti Bapak Ibnu. Yang kami ingin sampaikan untuk pembukaan kali ini adalah bahwa moderasi kali ini kita bertujuan untuk penyelarasan visi misi dan prakarsa perubahan yang ada di SD Negeri 72. Adapun visi misi, kita berprinsip tidak akan merubah visi misi yang ada. Ketika visi misi itu sudah bagus, tinggal dengan gas, tinggal dengan laksanakan. Akan tetapi perlu kita sosialisasikan. Barangkali ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadikan referensi kita untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Ya, tujuan daripada itu untuk apa? Memberikan suatu pengetahuan kepada kita bahwa mungkin di antara Bapak Ibu semuanya mungkin dalam menyusun visi misi itu pedomannya harus ada, dan mungkin kita dalam menyusunnya itu terkadang menyusunnya hanya jemput sana jemput sini, sehingga antara visi misi itu memang seharusnya harus harus nyambung, sehingga program sekolah itu jelas dan bisa kita achievable, bisa kita jangkau dengan kapasitas yang menurut kemampuan kita itu bisa kita laksanakan. Boleh sekali Bapak Ibu menerapkan sebuah program itu yang bagus, yang menurut panjangan itu hal-hal yang baru, yang belum ada, update kekinian, tapi tetap harus berpijak pada kekuatan kita. Ya, suatu saat ketika nyun sewunya, karena beliau Pak Ibnu ini kemungkinan kan ya mungkin tidak selamanya ada di SD 72. Nah, ketika beliau besok itu kok dilelah dapat SK mutasi misalkan seperti itu, maka Bapak Ibu guru yang ditinggalkan di sini itu bisa tetap menjalankan tanpa adanya kepala sekolah yang lama ini. Ya, karena saya yakin biasanya motor yang utama itu ada di kepala sekolah
sekolah, sehingga Bapak Ibu semuanya harus preso dari visi, misi, bahkan sampai rincian program kegiatan. Bapak Ibu harus preso sehingga kita bisa menjalankan secara berkolaborasi. Dan saya yakin Bapak CGP, Pak Eri Yakub ini adalah manusia lemah yang tidak bisa bekerja tanpa bantuan teman yang lain. Begitu juga kami. Oleh karena itu, kami mengharapkan kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya stakeholder, baik guru, baik Bapak komite, dan seluruh warga masyarakat pendidikan di SD Negeri 72 ini untuk nyengkuyung apa yang akan diprakarsai oleh Pak Eri sebagai prakarsa perubahan. Ya, Bapak Ibu, untuk awalan pematur saya sampaikan sebuah pantun dulu. Belanja ikan di pasar pagi, ya, jangan lupa membeli bolu. Bapak Ibu, kita berjumpa lagi, semoga panjenengan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi tak sampaikan tadi awal yang lali, kudune kita awal. Bapak Ibu izin memperkenalkan diri, dan ini soal kami yang kedua dari SD Negeri 72. Nama saya Usman Hasani. Saya bertugas di SD Negeri Growong, Kecamatan Temuran, Bapak. Kebetulan kami satu angkatan dengan Pak Edi, ya, diberi amanah untuk mendidik Bapak Ibu semuanya menjadi kepala sekolah. Kalau Pak Edi di dataran rendah, saya di dataran tinggi, gitu ya. Jadi saya termasuk orang-orang petinggi, gitu. Ya, jadi jangan iri dengan saya, karena saya termasuk petinggi, Pak. Dulu saya lumayan gendut, ya mungkin seperti Pak Edi itu, tapi karena saya naik turun jadi agak kurung gitu. Jadi ini kurunya saya itu bukan karena kurang makan, tapi karena beratnya tugas gitu. Dan sebelumnya saya mohon untuk berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya, meskipun beberapa Bapak Ibu saya sudah tahu, tapi alangkah baiknya agar nanti ketika saya berdiskusi dengan Bapak Ibu, kami menyapanya lebih enak begitu, okay? Dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Ibnu, Pak Ketua Komite Pak Minanto, kemudian sebelah sini Ibu, mohon maaf, asma siapa? Bu Sri Hartini, panggilannya Bu Sri ya. Ngasih kelas berapa? Kelas 2. Bu Har. Oke, Bu Sri. Sri soalnya. Ada 2 Sri. Malah ada. Oke, Bu Har ngasih kelas 2. Lanjut Ibu. Mulia ngasih kelas 6. Nah ini pegawainya ini ya. Lanjut Ibu. Panggilannya Bu siapa? Bu Sri. Kawinnya Bu Sri. Ngasih kelas berapa Bu? Kelas berapa? 5. Kelas 5. Lanjut Ibu. Bu Nungki. Bu Nungki ngasih kelas? Kelas 1. Lanjut Bu Ida. Ngasih PAI. Kalau Pak Eri ngasih kelas berapa? Saya kelas 4. Kelas 4. Pak Iwan oke. Kelas 3-nya? Oh gitu. Oke, semoga lekas sembuh ya, kita doakan. Oke, Bapak Ibu, saya yakin dan sangat meyakini Pak Eri ini adalah calon-calon agen perubahan. Bapak Ibu meyakini tidak bahwa Pak Eri ini akan menjadi agen perubahan? Yakin. Kalau saya jelas yakin, karena khususnya di Kecamatan Luar, wabil khusus lagi di SD 72 ini mungkin personel pertama dari CGP. Ya, dan saya meyakini Bapak Ibu banyak diklat, banyak workshop tentang keprofesionalan guru. Tapi saya meyakini bahwa PGP ini adalah program yang paling sempurna. Karena apa? Lahir batin dididik selama 6 bulan. Diklat apa yang ada 6 bulan? Nah, ini adalah untuk mempersiapkan Pak Eri sebagai calon pemimpin pembelajaran. Dan tentunya Pak Eri itu setelah nanti lulus dari PGP ini mau apa? Minimal panjenengan bisa menularkan ke teman-teman di satu sekolah. Ojo dipek diri. Ya, pernah kami diundang ketika di forum Pagora di Kecamatan Tempuran. Kami diundang dan saya ditanya salah satunya oleh guru olahraga, Pak, ada apa? Begini, ini kami mau tanya, silakan.
ketika nanti kami ikut CGP dan setelah kami lulus itu mau apa? Ini pertanyaan yang mungkin lucu bagi kita. Terus saya kembalikan kepada si penanya, Bapak, setelah panjenengan ikut suatu program dan panjenengan dapat ilmu, sekarang saya tanya, ilmu itu mau diapakan begitu? Apakah mau didiamkan saja? Setelah panjenengan pun lulus dari program guru penggerak, itu harus panjenengan jalankan. Kalaupun itu sudah selesai programnya, ilmunya itu pasti akan berlanjut dan berlanjut. Minimal akan dengan tularkan ke teman-teman, sehingga jiwa penggerak itu tetap ada meskipun program sudah selesai. Oleh karena itu, betul harapan kami dan kami sangat berharap kepada Pak Eri ini agar jiwa penggerak Pak Eri ini bisa menular ke Bapak Ibu guru yang lain. Dan kami harapkan juga Bapak Ibu guru untuk bisa bergabung di program guru penggerak. Waduh Pak, saya sudah tua. Waduh Pak, saya tidak bisa. Ini berarti kita defisit based thinking. Kita seharusnya asset based thinking. Apa itu asset based thinking? Kita berpikir pada apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, bukan apa yang tidak kita bisa, bukan apa yang tidak kita miliki. Karena kalau selamanya kita berpikir pada apa yang tidak kita miliki, yakin tidak akan ada perubahan. Ya, Bapak Ibu punya keahlian, punya kemampuan apa? Munculkan. Oleh karena itu, tugas dari Bapak Kepala Sekolah adalah memberikan ruang, memberikan waktu, memberikan kesempatan pada Bapak Ibu guru untuk berkembang sesuai dengan bakat dan passionnya masing-masing guru. Saya yakin itu bisa terwujud. Demikian dari kami, selama nanti 110 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang visi, misi, dan prakarsa perubahan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai awalan. Dan ini memang hari Jumat, tidak baik kalau kita terlalu banyak berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Usman. Terus dulu jawab Bapak Ibu. Oke, buatan akhir-akhir kamar jika buatan asopan saya nonton tujuan daharan monggo sedulur kasih katuran wujud saudara rumiyin kanthi lillahi ta'ala. Saksana monggo Bapak Ibu. Kalau jengaken Rajo tanggal 9 Desember 1987. Hobi saya membaca. Ini kok masih jenengan. Belum mulai sudah ada kalimat materi membaca. Baca WA, membaca kahanan di SD Negeri Ruju 2. Oke. Ibu dan Bapak, untuk acara hari ini kita sharing-sharing jatuh sebutan formal banget. Oke, kalian nyanyi-nyanyi kalian. Nopo niku enten hiburane, terutama nanti dari Pak Edi masih ada. Apa ya? Karaoke. Kita mulai. Pokok Bapak Ibu kita simak bersama puisi karya Bapak Founding Father Bapak Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Silakan nanti Bapak Ibu simak apa yang terkandung di dalam puisi tersebut. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliep, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai Meliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pahlawan, bukan lagi pangkur pahlawan yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Malaysia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Malaysia, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. J. Cukup jelas gitu puisinya Bapak Ibu. Kira-kira ada dari yang mau menyampaikan isinya tentang apa kalau kita menyimak puisi tadi? Nama Gunungi mungkin Tentang keadaan Indonesia. Indonesia, keadaan Indonesia. Ada lagi? J. Bu Hartini. Bukan Bu. Kira-kira apa Bu dari puisi itu? Melihat Indonesia. Melihat Indonesia. Bu Nastiti? Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Bapak Winanto, tahu Pak? Kalau melihat dari Tayangan itu saya bisa nangkap itu tentang nasionalisme. nasionalisme, bagus. Bu Handayani? Kurang lebihnya sama dengan Pak Winanto. Oh, dengan sama nasionalisme Memang keadaan Indonesia. Indonesia yang sebenarnya Oh, iya. Dari Bu Ida? Bahwa Indonesia itu bagaimanapun keadaannya itu tetap berubah. Oke. Perubahan terus menerus gitu ya. Pak Juan mau Pak Juan? Pak olahraga sudah beda ini. Kesehatan. Apa Pak kira-kira? Yang jelas untuk Indonesia merdeka ada bermacam-macam di sana. Oke. Pengennya merdeka. Merdeka. Baik. Kalau kita hubungkan dengan lingkup pekerjaan kita di sekolah, itu tentang apa? Berarti kita melihat Indonesia itu yang ada di depan kita. Anak-anak itu calon penerus bangsa. Nah, siapa lagi kalau tidak anak-anak kita? Sawahnya tidak lagi menghijau, ya yang menghijaukan mereka nantinya. Kita kenalkan melalui apa itu pembelajaran tematik, IPAS dan sebagainya.
Itu tadi puisi yang berkaitan dengan aku melihat Indonesia. Kemudian setelah dari puisi itu kita belajar bahwa anak-anak itu kita didik setiap hari, kita beri makan, kita beri asupan gizi dengan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Dan ternyata kalau dulu waktu kita kuliah kita mendengar teori tabula rasa bahwa anak-anak itu terlahir seperti kertas yang putih. Ternyata teori itu sudah tidak berlaku. Yang benar dari teorinya itu kita itu menebalkan garis-garis tipis yang sudah ada di anak itu. Kita tidak bisa menjadikan anak itu menjadi misalnya kamu nanti bisa menjadi guru. Tidak. Jadi itu sudah kodrat alam dan kodrat zaman. Dia nanti bisa itu akan menjadi misalnya seorang profesor. Kita menebalkan itu supaya nanti apa yang dia digariskan pada dirinya itu benar-benar akan terwujud. Jadi untuk melihat apakah cita-cita itu bisa kita wujudkan, kita bisa melihat seperti ini. Albert Einstein ini menyampaikan seperti ini. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, but imagination encircles the world. Imajinasi itu sangat penting, ya. Imajinasi itu melebihi pengetahuan. Karena kalau pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi, impian, angan-angan itu melebihi segalanya, tidak terbatas, bisa mengelilingi dunia. Kalau kita dengar dulu beliau Rasulullah itu menyampaikan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ternyata Kanjeng Nabi pun terus Cina sama dia. Dan sekarang terbukti Cina itu sudah menjadi negara yang adidaya melebihi Amerika. Jadi kalau kita ingin belajar dengan anak, berilah mereka kesempatan. Kita sering mendongeng, kita sering bercerita supaya gambaran mereka itu luas. Bahkan setiap pagi kita sering mendengarkan, kita menyuruh untuk literasi supaya apa? Imajinasi mereka bertambah luas. Kemudian terkait dengan mimpi-mimpi yang akan kita wujudkan di sekolah itu ada batasannya. Terkait dengan P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa biologi? Yang pertama, ya, dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua apa, Bu Handayani? Berkebinekaan global. Yang ketiga apa, Bu Elida? Gotong royong. Pak Juan yang keempat mandiri. Bu Nastiti yang kelima bernalar kritis. Yang terakhir Bu Hartini kreatif. Iya. Ternyata lingkup dalam rangka kita mewujudkan mimpi-mimpi anak, mewujudkan menebalkan garis-garis tipis yang ada di anak itu, kita berpedoman pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bagaimana untuk mewujudkannya? Nah, Bapak Ibu silahkan, saya bisa dibantu Pak Iwan, dibagikan ke teman-teman. Kita akan melanjutkan kalimat rumpang yang ada di depan ini. Silakan Bapak Ibu tulis di kertas berwarna-warni. Yang pertama kita kasih warna kuning dulu. Satu kalimat. Bisa dibacakan Bu Nastiti? Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Silahkan Bapak Ibu tuliskan pakai spidol itu di kertas berwarna kuning. 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu kira-kira kita itu memiliki murid kita itu seperti apa toh? Monggo pun serang wonten kertas kuning menika. Mbok menawi sampun saged ditempel ampun ten dodone kae iki. Nanti di belakangnya apa ya? Di belakang sini nggih. Nomor 1 kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Iya, Bu Nugi sampun. Boleh sambil dibacakan Bu Nugi pakai mic-nya boleh? Nanti bergantian ya. Apa Bu Nugi? Kita memimpikan murid-murid yang
menurut saya Gini. bermanfaat bagi lingkungan sekitar, Pak. Baik, utang berbuluki bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Berikutnya monggo. Pak Wi mau gimana pidato? Bu Nastiti monggo. Ya. Menurut saya kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan landasan pertama. Baik sekali ya, pendidikan akhlak penanaman spiritual bagus Bu Nastiti. Kemudian Bu Ida. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan berakhlak mulia. Iya, Selain beriman dan bertakwa, kita juga harus bisa memimpikan murid yang punya akhlak yang mulia. Amin. Pas Kalau saya yang berattitude baik. Berattitude baik, berkelakuan, berkarakter baik, bagus ya. Pak. Bulan ini Kalau saya memimpikan murid yang cerdas dan kreatif. bagus, cerdas dan kreatif, monggo Pak Wi. Monggo Pak, program yang lain mungkin Bapak monggo. Kalau saya karena bukan guru ya. Saya secara umum saja. Saya inginkan murid-murid yang cerdas dan yang berbudi pekerti baik. Berbudi pekerti baik, baik sekali dari Pak Ketua Komite ini dan atau monggo Pak jenengan kok belum monggo Biani Kang Biani. Untuk saya memimpikan murid-murid yang sehat, cerdas dan mandiri. Sehat, cerdas dan mandiri. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ternyata kalau kita sudah bisa berinteraksi seperti ini enak ya. Ternyata ada kesamaan, ada perbedaan, dan itu semua melambangkan diri kita di Indonesia ini kebinekaan, ini berbeda-beda. Namun dalam perbedaan itu ada satu tujuan, yaitu apa? Kita selalu berpihak padamu. Lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Silakan Bapak Ibu gunakan warna pink. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo dilanjutkan, bahwa murid adalah titik. Kertasnya ulang kali Pak juga bisa dibuka semua. Itu kita percaya bahwa murid adalah nanti yang nomor 2 ini kita kesimpulannya gantian ya nanti. Siapa yang mau menyimpulkan nanti dari kalimat yang kedua ini? Saya tunjuk aja gitu. Kalimat yang kedua nanti Bu Nastiti sebagai pembuka. Kita simpulkan bersama nanti setelah jawaban dari teman-teman. Monggo langsung saja. Murid adalah. Kita bilang bahwa murid adalah adalah siswa Pak juga. Adalah manusia. Ya, kita masih berpijak pada tadi profil pelajar Pancasila, mimpi, cita-cita, kemudian Indonesia tadi, itu benang merah yang tidak bisa kita putuskan. Monggo Bu Yani, boleh sambil dibacakan Bu Yani, ditempelkan lagi nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Menurut panjenengan monggo pun wawasaken. Nggih, boten saged boten menapa. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa kita yang harus kita persiapkan sedini mungkin. Tepuk tangan buat Bu Yani. Monggo silakan. Sing kosong. Pak monggo. Nggih. Boten main Pak, alumni Candi Cepet niku pancen SMP pancen mentes. Monggo Pak. Oke Pak. Ini kalau menurut pendapat saya ya, kita percaya bahwa murid itu adalah yang pertama calon generasi penerus. Calon generasi penerus bangsa. Dan pengganti. Dan pengganti. Siap. Ikan kali Pak. Yang kedua, pejuang untuk dirinya sendiri. Berjuang untuk diri sendiri. Baik, tepuk tangan buat Pak Win ya. Oke, betul sekali. Nomor kali Pak. Ya, betul juga. Monggo Ibu dan Bapak yang lain. Mbak Ida, Bu Nuki, Bu Han, Bu Nastiti. Nanti sampai dengan nomor 6 semoga cukup ya waktunya ya. Cukup. Siap. Berarti semakin
Langsung dengan nomor 3 ya, supaya agak cepat, pakai kertas berwarna oranye, hijau. Nomor 3. Oh iya, Bapak Ibu di sebelah kanan wonten gini ya, di sebelah barat. Monggo panjenengan serat 3 sampai dengan nomor 6 supaya cepet nggih. 3 hijau, yang 4 ya sama. 4 oranye. Tawar lagi sama. Ya di sekolah kita mengutamakan apa nomor 3. Oh jadi gitu aja dari akan apa aja supaya menyamakan warna gitu. 3 di sekolah kita mengutamakan apa, kemudian nomor 4 murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa. 5 kita warga sekolah di 4 tadi hijau, nomor 3 kuning, oranye, merah, biru nah ya. Nanti sama tidak apa-apa, salah satu sama tidak apa-apa. nomor 3 hijau. Nomor 4 kuning tidak apa-apa Pak Jan. Sama tidak apa-apa, adanya itu ya. Aja biru buatan enten ya. Kuning tidak apa-apa, kuning. Baik, nanti akan saya bacakan satu dari setiap kalimat, satu saja mewakili setiap pertanyaan yang muncul di sana. 3 di sekolah kita mengutamakan 4 murid di sekolah kita sadar betul bahwa 5 kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kemudian yang ke-6 kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nomor 5. Saya bacakan yang nomor 3 di sekolah kita mengutamakan 4 murid di sekolah kita sadar betul bahwa 5 kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan 6 kita warga di sekolah ini paham bahwa. Baik, sampai saya bacakan nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah orang yang memiliki kelebihan masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah orang-orang yang hebat dalam bidangnya. Bagus. Kita percaya bahwa murid adalah penerima ilmu dan generasi penerus. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa, sehingga harus kita jaga dan kita kembangkan. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang bisa kita didik sebagai generasi penerus bangsa. Baik, bagus sekali ini. Ternyata teman-teman itu punya visi atau cita-cita yang bagus untuk murid-murid kita. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan akhlak dan contoh yang baik. Kemudian yang berikutnya, kita mengutamakan ilmu dan kepribadian murid. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, ketakwaan, dan kebersamaan, serta kekeluargaan. Di sekolah kita mengutamakan peserta didik sebagai sentral yang harus kita dorong tumbuh dan kembang kecerdasannya. Dari yang kedua tadi, kita sering mendengar kata atau istilah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, anak-anak itu memiliki kelebihan masing-masing, memiliki daya tangkap atau kemampuan masing-masing. Kita kenal ada kinestetik, audio, visual, ya,
Jadi pembelajaran yang kita ikuti, yang kita jalankan itu sebisa mungkin menyesuaikan apa yang mereka mampu. Moga Bapak nomor itu Pak. Ini. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugas siswa itu belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Nah, dari gagasan yang disampaikan oleh beliau Bapak Ketua Komite ini, murid di sekolah kita itu memiliki kesadaran bahwa mereka itu punya tanggung jawab untuk belajar. Untuk itu marilah kita bersama-sama di Negeri 72 ini kita berikan pembelajaran yang bermakna untuk anak didik kita, sehingga mereka memiliki pengalaman yang sangat bermakna sebagai bekal mereka nanti dalam mengarungi kehidupan nanti. Mungkin gunungnya beda, sakit dibentang-bentangkan. Gunungi di sekolah kita mengutamakan pendidikan akhlak baik. Kemudian Bu Ida, silakan Bu Ida. Gunungi, di sekolah kita sadar betul bahwa perundungan adalah hal yang tidak terpuji, sesuatu yang tidak kita tolerir, tidak kita terima. Di sekolah kita sadar betul bahwa harus berakhlak yang baik dengan siapapun tanpa melihat atau memandang umur atau jenis kelamin. Murid kita sadar bahwa mereka di sekolah ini menuntut ilmu. Kemudian nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk belajar sepanjang hayat, long life education, belajar terus menerus, menjadikan murid yang berakhlak, bisa menjadi contoh teladan yang baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak Pendidikan, beliau Bapak Kiai Haji Dewantara, bahwa kita ini memiliki asas ing ngarsa suk tulodo, ing madya mangun karso tut puri handayani. Di depan kita itu selalu memberikan contoh yang baik. Moga Bapak Ibu, tugas kita adalah memberikan suri tauladan. Kalau ketika ini pun Gus Kausar menikah besok itu kita mampir dan merokok di sini. Itu karena ilmunya kita itu ditanyakan, ilmunya itu kita berikan kepada orang lain atau hanya kita pakai sendiri. Yang kedua, apa saya menungso mlebu neraka niku yang kedua. Kita selalu mengajak kepada kebaikan tapi kita tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa melaksanakan. Niku ketika Gus Kausar Al-Falah Ploso Kediri ini, kalau menyampaikan saja. Jadi kita ini sebisa mungkin kalau kita memberikan contoh, ya kita berikan contoh yang baik. Tidak hanya kita menyampaikan, kita sering beramanah, tapi kita juga harus memberi teladan. Kemudian kita di warga sekolah ini paham bahwa pendidikan akhlak adalah yang paling mulia, yang paling utama. Pendidikan karakter. Terima kasih Bu Nastiti. Kita warga sekolah yakin bahwa memajukan murid, mensukseskan murid, memberikan bekal untuk kehidupan mereka, memberikan sanggup untuk mereka dalam mengarungi kehidupan nanti. Kemudian Bu Hatini, kita paham bahwa pentingnya pendidikan ketakwaan dan kedisiplinan. Cukup Bapak Ibu? Masih ada? Nanti sambil jalan semuanya. Kita bisa tarik kesimpulan apa Bapak Ibu? Untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, yang pertama itu kita harus mendidik agar anak-anak itu memiliki akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua, kita senantiasa memberikan pengalaman belajar kepada anak-anak, memberikan contoh yang baik agar mereka nanti bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, apa itu visi sekolah? Nopo Bu Nastiti visi sekolah ini? Menurut saya, visi sekolah adalah cita-cita
cita-cita, pandangan ke depan. pandangan ke depan. Di sekolah itu mau dibentuk murid-murid seperti Seperti apa? Iya. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan dong buat Mas Diki. Pancen buku kepala itu ramah itu, ya. Jawab harus tersebut. Kalau menurut Pak Komite apa Pak? Visi sekolah nih Pak? Aku nggak tahu Pak. Kan kita sering melihat visi sekolah. Jadi kan. Sakit-sakit ya Pak. Oh, tidak ada yang salah gitu. Kita belajar bareng tidak ada yang salah kok. Apa Pak Win? Kita kenapa Pak visi nih? Ya intinya mencerdaskan siswa. Oke. Visi sekolah itu mencerdaskan anak didik. Kalau guru agama apa nih? Tujuan yang ingin dicapai. Baik. Apa tuh visi sekolah? Kok speaking keliru ini? Mungkin tadi tidak manusia. Setelah ini ya kita jawab dulu. Visi sekolah merupakan pandangan atau wawasan ke depan, nah, yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Bu Nastiti guru kelas namanya misalnya tolong kata loh. Tepuk tangan buat Bu Nastiti. Hadiah mungkin nggih? Iya. Baik, Ibu dan Bapak, monggo kita berdiri sejenak. Monggo, kita berdiri sejenak. Kita berjoget merilekskan badan. Tirukan nggih. Silakan ditirukan. Nyanyi Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nah, oke. Masih terampil, berkarakter dan peduli lingkungan. Terima kasih kepada Yani, sampun kersa mau sakit gitu. Visi saat ini yaitu terwujudnya insan yang beriman bertakwa. Benar ya, apa yang tadi disampaikan panjenengan
tertulis itu ternyata jenengan bisa mendalaminya, bahwa visi sekolah kita yang pertama, yang utama adalah beriman dan bertakwa, memberikan pendidikan karakter, unggul dalam prestasi, terampil, berkarakter, dan peduli lingkungan. Kita kalau dari visi sekolah saat ini, kira-kira apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita tadi? Satu nomor ini. Beberapa ada yang sudah, ada yang belum. Nanti akan kita tuliskan di sesi yang akan datang. Dia boleh sama itu. Tentunya nanti ketika sudah hadir beliau Bapak Kepala Sekolah, karena benar apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Usul tadi, visi itu yang kita buat pada waktu itu, baik apa itu, ibaratnya jadwal lipat seberapa tamat. Dan ini tumpuk pada negara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ketika kita Bung Karno lagi. Nah, dari visi sekolah itu ternyata ada yang belum mewujudkan cita-cita yang kita idam-idamkan. Terkait dengan profil pelajar Pancasila ada beberapa yang belum. Nah, dari situ saya coba merumuskan visi, yaitu terbentuknya insan yang beriman bertakwa, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, dan terampil. Ada kata terampil di sana ya. Kalau di P5-nya ini sudah masuk semua ya. Ada kata terampil. Mengapa ada kata terampil? Karena kita sebagai fondasi, kita sering kecelik. Ternyata anak-anak yang kita luluskan dari SD itu ada yang punya bakat terpendam yang kita tidak tahu, gitu. Kadang ujung-ujung dengan SMP kok lomba bahasa Jawa menang. Ternyata kita salah, ada salah memilih anak. Nah, keterampilan itu bisa kita asah, bisa kita asih, bisa kita asuh dengan cara ya tadi itu, dengan cara mewujudkan mimpi atau cita-cita. Lalu bagaimana untuk mewujudkan visi sekolah itu? Nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya. Dari visi itu kami jabarkan menjadi misi. Satu, menanamkan keimanan dan ketakwaan pada warga sekolah, baik gurunya, guru siswanya, tendiknya, semuanya. Yang kedua, mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila, meliputi 6 dimensi tadi, kemudian menumbuhkan jiwa entrepreneur, kewirausahaan, terampil mengembangkan bakat. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan siswa yang cerdas, yang berprestasi, serta cakap dalam menggunakan teknologi. Kata cakap di sini yaitu nek cara bahasa Jawa itu empat-papan gitu. HP, teknologi, kemudian laptop, internet itu seperti pisau bermata dua. Ketika digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, dia akan berguna. Ketika digunakan untuk niat yang jelek, dia akan menjadi senjata yang berbahaya. Gitu. Kemarin kita kaget gitu, kok anak ini lulus baik, lulus SMP kok kerumuh nyeret pedang. Kita kaget gitu. Pedang itu nek dienggo karo jagan itu manfaat gitu. Sakit di ngalahin sapi, ngalahin kambing. Ini nek nyeret tenggalan itu atau dari wong dari ini wong gendeng orang gitu. Nah, itu cakap dalam menggunakan teknologi. HP itu bisa bermanfaat, juga bisa menjadi bumerang untuk kita semua. Kemudian, sikap dan perilaku murid, guru, pas sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi itu seperti apa? Guru yang masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Lalu orang tua yang seperti apa? Orang tua yang mendampingi anak ketika belajar, serta murid yang apa yang kita inginkan itu murid yang disiplin, yang sopan terhadap gurunya, terhadap teman-temannya. Apa yang disampaikan jenengan dari 6 kalimat rupa tadi ternyata semua sudah benar. Saya sampaikan sesuai dengan apa pedoman kami di dalam CGP ini seperti ini. Kemudian dari visi itu, visi yang saya usulkan tadi, mengapa saya usulkan itu?
Kalau kita berbicara tentang visi yang disampaikan oleh Bapak Usman tadi, tidak asal-asalan. Ternyata sebuah visi sekolah itu dibuat menggunakan sebuah pedoman IA atau AI kalau bahasa sekarang ya. Inquiry apresiatif, bahasa Inggrisnya apresiatif inquiry. Salah satunya yaitu menggunakan pedoman ATAP. Apa itu ATAP? Yaitu aset, tantangan, aksi dan pelajaran. Mengapa saya menentukan visi itu? Karena kita punya aset apa saja di sekolah. Aset yang tersedia yaitu adanya sarkas yang memadai. Contohnya ada musola. Kita mengembangkan akhlak nih. Musola ini sampul water. Kita mau mengembangkan kemampuan teknologi anak-anak nih. Kita punya lab TIK. Mau mengembangkan bakat olahraga. Kita punya Pak Juan yang menjadi guru olahraga sepak polit ini, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian tantangannya apa? Perkembangan teknologi itu sangat cepat. Yang kedua, minat baca anak-anak itu sangat rendah. Kita pitados, kita rapor mutunya itu skornya menurun meskipun kategorinya masih baik. Lalu tantangannya apa? Kita itu berharap bahwa anak-anak itu bisa semua berprestasi. Dan lomba menang kabeh, itu tantangan kita. Aksinya apa? Aksinya sebisa mungkin pembelajaran yang kita lakukan itu menggunakan teknologi. Karena anak-anak itu cenderung punya motivasi lebih. Nek sinau gunake layar, nek gunake lab TIK, antusiasnya tinggi gitu. Daripada melihat kapur, melihat whiteboard kita menguji whiteboard seperti itu. Kemudian aksinya untuk mewujudkan visi itu ya kita menyusun program literasi sekolah. Alhamdulillah beliau bawa komite bersama Pak Bilban itu sudah mendukung kita gitu. Pojok baca sampun wonten, monggo kita saran-saran menggunakan pojok baca itu semaksimal mungkin supaya literasinya, kemudian kemampuan literasi anak itu bisa meningkat. Kemudian aksinya apa? Melalui penguatan ekstra kurikuler. Pelajaran yang bisa kita ambil apa? Tadi dari kalimat itu bahwa siswa memahami. Mereka itu selalu berusaha belajar untuk meraih apa yang mereka idam-idamkan, yang mereka cita-citakan, berprestasi, mendapatkan ranking. Jenengan lagi remen kalau anak-anak itu semua bisa nilainya bagus ketika lomba juara seperti itu. Kemudian pelajarannya apa? Sekolah selalu berupaya memberikan pelayanan yang optimal dengan segala keterbatasan yang ada. Dari aset-aset itu, dari tantangan yang ada, aksi maupun pelajaran yang bisa kita petik, maka untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah itu diperlukan prakarsa perubahan. Perubahan apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita tadi? Mari kita bergerak bersama-sama, yaitu melalui apa? Prakarsa yang saya tuliskan yaitu mencetak peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pemanfaatan TIK dan peningkatan budaya literasi. Kalau kita akronimkan P3, mencetak peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila atau P3 melalui petik pelita, peningkatan TIK dan pemanfaatan TIK dan peningkatan budaya literasi. Ini prakarsa yang saya usulkan. Moga Ibu dan Bapak kita sengkuyung saran-saran supaya TIK yang ada di sekolah kita ini bisa bermanfaat sehingga visi sekolah kita yang tadi kita baca, kita telaah, kemudian kita simpulkan itu bisa terwujud melalui apa? Melalui pemanfaatan TIK dan peningkatan budaya literasi. Nah, dalam menyusun visi sekolah itu tadi saya sampaikan melalui metode atau pendekatannya inquiry apresiatif. Di dalamnya ada sebuah metode baca, singkatan dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A yang terakhir itu atur eksekusi. Mungkin sebelum kita masuk pada baca, adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan prakarsa perubahan saya ini? Atau Bu Hante ini bisa dibacakan prakarsa perubahannya?
peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pemanfaatan TIK dan peningkatan budaya literasi. Iya, terima kasih buat Bayani, tepuk tangan buat Bayani. Itu prakarsa yang saya usulkan untuk mewujudkan visinya tadi, mewujudkan insan yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa. Betul ya, dibutuhkan sebuah prakarsa untuk mewujudkan itu. Melalui apa? Melalui kegiatan pemanfaatan TIK dan literasi. Besok kita nyanyikan di pagi ini kok gitu. Dan yang lali ya Mbak ya. Keringannya namun Garuda Pancasila. Baik, kita masuk pada metode baca dalam perumusan prakarsa perubahan. Buat pertanyaan. Untuk mencetak peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita omongin, yang ada di pikiran kita, yang bisa kita nanti buat sebuah strategi. Yang pertama, buat pertanyaan utama, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui petik pelita tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Apakah belajar dari YouTube? Apakah mengikuti seminar? Apa? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah? Ini pertanyaan utama sebagai prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah. Lalu tindakan yang perlu dilakukan terkait dengan pertanyaan itu. Yang pertama, mencari informasi atau referensi dari sekolah atau internet atau melalui jurnal pendidikan. Agar mengetahui bagaimana mewujudkan itu ya melalui referensi atau jurnal pendidikan. Yang kedua, berkolaborasi, bekerja sama dengan stakeholder terkait dengan komite sekolah, dengan kepala sekolah, dengan korwil, dinas pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu membuat daftar perilaku karakter profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa itu seperti apa toh? Kita buat daftarnya. Yang mandiri itu seperti apa? Kita buatkan daftar perilakunya. Kemudian pada stage kedua A, pada metode baca yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, sekolah manakah yang pernah menjalankan program pembentukan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila? Kita bisa melihat sekolah di sekitar kita atau mungkin di luar lingkungan keluar, mana atau sekolah yang sudah menerapkan itu. Yang kedua, bagaimana sekolah tersebut dalam menjalankan program. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang menarik siswa, antusias siswa dalam pembentukan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki, yang sudah kita miliki untuk dapat mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila tersebut. Lalu tindakannya apa untuk menjawab pertanyaan itu? Satu, kita bisa mencari sekolah yang sudah ada, yang sudah berhasil. Kemudian yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana sekolah tersebut dapat menjalankan program itu. Kita bisa mencontoh, mempelajari, berkolaborasi dengan sekolah yang sudah sukses dalam menjalankan program-program itu. Yaitu yang ketiga, yaitu gali mimpi. Pertanyaan, apa saja hal-hal baru yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila? Lalu yang kedua, apa hal atau sumber daya yang akan tersedia untuk mempertahankan program itu?
Yang ketiga, bagaimana perasaan kita nanti jikalau program itu berhasil. Itu mimpi-mimpi ya, dream kita agar menjadi sebuah motivasi. Lalu tindakannya apa untuk meraih mimpi itu? Membuat gambaran respon siswa apabila program tersebut bisa dilaksanakan dengan rutin. Ya, kita angan-angan, memimpikan besok itu siswa kita seperti apa kalau program itu bisa berjalan. Yang kedua, membuat poster agar program tersebut dapat dimaknai bersama. Poster ditempel di luar sekolah, di dalam ruang kelas. Kemudian yang keempat yaitu jabarkan rencana. Rencananya apa untuk mewujudkan prakarsa perubahan itu? Yang pertama, pertanyaannya yaitu apa langkah yang paling sederhana, yang konkret yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pemanfaatan TK dan peningkatan literasi. Upaya yang nyata, upaya yang sesegera mungkin. Yang kedua, langkah terobosan apa yang bisa kita laksanakan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui petik pelita itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita mengukur kemajuan keberhasilan program itu? Lalu tindakan untuk menjawab pertanyaan itu, yang pertama, melakukan diskusi dengan teman sejawat, dengan sekolah, dengan stakeholder terkait langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang kedua yaitu menentukan langkah terobosan apa yang dilakukan untuk menjalankan program tersebut. Yang ketiga yaitu membuat rubrik pengamatan tingkat keberhasilan program yang kita jalankan. Itu langkah pada metode Bagja, yaitu pada poin C, jabarkan rencana. Yang terakhir yaitu atur eksekusi untuk melaksanakannya. Yang pertama, siapa yang bisa kita mintai bantuan untuk mengamati setiap langkah-langkah yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mempertahankan agar program tersebut bisa berjalan secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang akan kita libatkan untuk mewujudkan program tersebut, dan beliau itu akan berperan sebagai apa. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam skema atur eksekusi ini, kita bisa mengajak teman sejawat yang memiliki keinginan atau semangat yang sama. Yang kedua, membuat komunitas praktisi. Kita sering dengar loh, mari pada PMM aksi nyata nih, ono komunitas praktisi. Nah, untuk meningkatkan literasi, meningkatkan pemanfaatan TK, kita bisa membuat komunitas praktisi. Caranya gunakan nomor itu perangkat teknologi, kemudian caranya memanfaatkan pojok baca, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan komite sekolah seperti itu. Yang ketiga, melalui kegiatan seminar bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi. Nah, Ibu dan Bapak, demikian tadi metode Bagja yang bisa saya susun dalam rangka mewujudkan mimpi, mewujudkan visi sekolah melalui prakarsa perubahan tadi. Adakah yang mau ditanyakan? Buat kados pulang murid ini kan, ada yang mau ditanyakan? Buat mungkin, kamu itu mau ini wayangan deh teman. Kemarin saya sampaikan ke Bida Pak, wah khusus presentasi materi Runamo mau ditagih. Karena kemarin kami masih sibuk di akhir ya Pak, ngapunten Pak, terus wayangan ya. Cukup jelas gini, nek dengan buatan jelas, segera daftar CGP angkatan 11. Iya. Pak Iwan daftar ya. Ya pun profesional saling sah ya. Pak Iwan daftar nomor 1. Selesai. Jadi menambahkan Pak ya. Jadi Pak. Kita beri applause dulu untuk Pak Eri, luar biasa penjelasan beliau, sungguh mudah kita terima dan jelas. Nah, harapan dari kami sudah disampaikan Bagja tadi itu sebagai gambaran
bahwa Pak Eri itu punya prakarsa perubahan dengan metode TIK tadi itu. Ya, oleh karena itu prakarsa perubahan itu sebagai bentuk dari kita usaha untuk mendukung suksesi dari visi misi sekolah tadi. Coba Pak Eri ditampilkan lagi untuk visi sekolahnya Pak Eri. Saya mau sekolah. Iya. Sama saja mau sekolah. Ini yang visi siapa? Pribadi panjenengan. Ya visi sekolah. Oke. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa visi itu adalah suatu impian atau tujuan atau harapan kita di masa depan. Betul sekali. Kalau impian itu berarti sebuah kata apa Bu? Kata benda apa kata kerja? Kita memimpikan sesuatu itu berarti itu noun atau verb? Noun. Kata benda. Ketika jenengan dulu belum punya handphone, apa impian Anda? Punya handphone. Ketika dulu kuliah belum punya seorang suami, apa impian kuliah? Punya suami. Suami itu suatu benda atau kerja? Benda yang bekerja ya. Benda yang bekerja gitu ya. Benda hidup Pak. Ya, terkadang juga mati gitu ya. Dan perlu dihidupkan. Cita-cita atau harapan itu berarti kan suatu benda. Kalau suatu benda berarti diwujudkan dengan kata benda. Ini sudah tepat sekali. Terwujudnya atau apa itu? Betul ya, terwujudnya, bukan mewujudkan. Jadi konsep visi harus dengan kata benda. Jadi saya itu pengen anak itu bagaimana? Oh, berarti kan itu suatu kata benda, suatu keadaan. Keadaan itu digambarkan dengan kata benda. Dan saya mohon izin bertanya pada Pak Eri, visi panjenengan untuk sekolah SD 72 ini sasaran kegiatannya untuk siswa, guru atau hanya salah satunya? Ya. Apakah ada yang sasarannya untuk guru? Belum. Oke. Terkadang kita ketika memaknai sebuah visi itu lingkupnya kurang pas. Kalau Bapak Ibu menyasar kegiatannya itu adalah pada siswa dan guru, maka ini tepat sekali terwujudnya insan yang beriman bla 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 bla. Insan yang dimaksud di sini adalah bisa siswanya, bisa gurunya, bahkan bisa komitenya, bahkan bisa warga masyarakat sekitarnya yang berhubungan dengan pendidikan. Ini betul, jangkauannya luas. Tetapi ketika kita menuliskan terwujudnya peserta didik, nah artinya sasaran dari visi itu hanyalah peserta didik. Dan kemarin saya tanyakan dalam satu sekolah, apakah ada salah satu kegiatan yang menyasar ke guru? Ada. Lantas itu masuknya di visi mana? Kan tidak ada. Nah, ketika Druju 2 ini punya visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa dan seterusnya, maka ini kan pasti mencakup seluruh komponen hidup warga sekolah, baik siswa, guru ataupun semuanya. Oleh karena itu, dalam misinya juga harus diturunkan dari visi ini, Pak Eri. Coba lihat visinya, misinya. Tadi ada nggak ya? Itu misi CGP. Ini GW 11-12. Ya, tidak apa-apa, 11-12. Sebagai contoh, misi berarti dituliskan dengan kata kerja. Karena misi itu suatu kegiatan menanamkan keimanan dan ketakwaan pada warga sekolah. Sekolah apa sekolah? Apa seolah-olah sekolah? Kamen itu nggak buatan turun. Iya, seolah-olah sekolah itu. Pokoknya Pak Yuan. Ini adalah kode keras untuk bendaharanya. Sebetulnya bisa, tapi sengaja tidak diketik. Sehingga saya tanya, kanya kemana? Ini diketik nggak bisa. Ini dia menunjukkan bahwa laptopnya itu rusak ini Pak Komiter. Iya. Sebagian bisa. Ada ketikannya bisa ya. Dia cermat sekali. Oke, Bapak Ibu, ketika visi tadi diturunkan ke misi, ini betul sekali menanamkan keimanan dan ketakwaan pada warga sekolah.
Oke, setelah diturunkan ke misi, maka nanti dalam KSP-nya harus ada bentuk real kegiatan sebagai implementasi dari misi ini. Contoh, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, melaksanakan sholat duha, membaca Asmaul Husna setiap pagi pukul berapa, membiasakan diri untuk bersikap sopan santun. Itu kan bagian dari iman dan takwa. Nah, setiap visi, poin-poin visi tadi harus diturunkan ke misi semuanya, tidak boleh ada yang terlewatkan. Tadi kan visinya tadi luas sekali, coba naik lagi Pak Heri. Dari dimensi bernalar kritis, apa misinya? Wujudkan dalam kegiatan apa? Nah, kemudian ini bukan yang ini, statementnya tadi aja. Nah, ini yang untuk dengan apa yang sekolah? Satu saja Pak, ini tidak apa-apa sebagai contoh kok. Ya, oke. Pak Eri menuliskan juga visi ada kata bernalar kritis. Ketika dengan menuliskan bernalar kritis, nanti turunkan dalam sebuah misinya. Bernalar kritis itu bagaimana kegiatannya gitu loh Pak Eri. Contoh, mengamati kejadian-kejadian yang update, itu kan termasuk bernalar kritis. Kemudian nanti kegiatannya apa? Mungkin dalam hal di lingkungan sini, kejadian yang update di lingkungan sini itu apa? Bisa terkait budaya, bisa alam, bisa sosial. Misalkan daerah sini alamnya bagaimana, anak diajak untuk bernalar kritis. Contoh, kalau daerah sini misal banyak sampah plastik, anak-anak tunjukkan, bukalah mata mereka untuk melihat kondisi alam kita. Setelah mereka membuka mata, melihat, kemudian mereka menganalisis, ternyata lingkungan sekolah kita banyak sampah plastik. Mereka diminta untuk bernalar kritis, bagaimana untuk kita mengatasinya. Nah, itu salah satunya, contoh saja. Dan saya yakin banyak sekali bernalar kritis ini lebih erat hubungannya dengan hati nurani, ya, dengan rasa simpati dari anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah setiap statement pada visi harus dijabarkan pada misi dan harus ada real rincian kegiatannya. Dan dalam Bapak Ibu itu menuliskan rincian kegiatannya, sekali lagi saya matur, usahakan sesuai dengan kodrat dan kemampuan kita Bapak Ibu. Jangan terlalu tinggi. Kita punya cita-cita yang tinggi, yang bagus, tapi kita tidak bisa melaksanakan, itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Contoh, kalau Pak Eri tadi ini ada jiwa entrepreneur, ini seperti apa saya belum paham ya konsep dari Pak Eri. Nah, konsep ini bagus, tapi real kegiatannya yang bisa masuk dalam pencapaian anak dan Bapak Ibu guru. Misalkan mau melaksanakan market day seperti itu, contoh, boleh, terjangkau. Kemudian dijual ke pasar keluar, ini tidak terjangkau. Jadi bercita-cita tapi jangan terlalu tinggi. Itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Dan ketika nanti diminta pertanggungjawabannya malah susah. Sehingga poin-poin rincian kegiatan dalam KWSP itu selama 1 tahun bisa tercover semuanya. Oleh karena itu betul sebetulnya visi misi dan kegiatan itu harus dirumuskan oleh seluruh warga sekolah termasuk ketua komite. Tidak hanya tugas operator, apalagi operatornya banyak tugas. Browsing Google, ini kita tempel tidak mengikuti dari visinya, habis ngalor ngidul gitu kan. Meskipun ini bagus ya. Contohnya membangun sarana prasarana yang lengkap, ini ada di mana? Tidak ada. Artinya harus disesuaikan dengan visi. Jadi patokan kita menyelenggarakan pendidikan di 72 ini ada apanya Bapak Ibu? Visinya. Nah, oleh karena itu
butuh dukungan yang sangat hebat dan kuat dari semua warga sekolah, termasuk Bapak Komite, begitu Pak Komite. Nah, karena itu baik dan kurang baiknya sekolah ini bukan tanggung jawab kepala sekolah, bukan tanggung jawab CGB, bukan tanggung jawab komite juga, tapi tanggung jawab kita semua. Oke, begitu harapan dari kami. Semoga visi misi tadi bisa dilaksanakan sesuaikan dengan program prakarsa perubahan tadi, dan kita doakan semoga Pak Eri ini bisa melaksanakan prakarsa perubahan tadi itu dengan baik dan lancar. Ya, kita bantu dan dukung beliau karena ini bagian dari bentuk perubahan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Ya, saya yakin Druju 2 ini punya nilai sendiri di lingkup Kecamatan Ngeluar. Karena ketika saya mendengar kata Ngeluar, itu yang terbesit itu Druju 2. Bahwa mau kemana? Ngeluar. Nah, ketika orang keluar, itu terbesit Druju 2. Ya karena punya potensi yang baik. Iya loh, itu Pak, saya nggak bohong. Meskipun ada yang lain gitu lah. Tapi salah satunya adalah Druju 2. Dari sekian banyaknya sekolah yang ada dalam benak pikir saya, itu Druju 2, Pak. Ya, bahkan sebelum saya mengenal Pak Eri ini, Druju 2 itu sering saya kenal, sering saya dengar. Cuma tadinya belum sedetail sekarang. Ternyata ada Bu Nastiti yang dulu juga dari Tempura, biasa. Nah, apalagi didukung oleh beliau Pak Edi sebagai Bapak Kepala Negaranya. Ya, akan terjadi curhatan-curhatan yang membangun begitu kan, dan menambah anak. Ini ya, mungkin habis malam Jumat atau tadi mungkin sudah terjadi percekcokan mulut gitu ya. Diskusi Pak, yang jelas diskusi. Ya. Nah, ini sebagai motivasi kita. Nah, bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan tadi Pak Iri mengatakan yang berpihak pada anak. Nah, oke, coba saya mau bertanya dulu. Ada Bu Nungki kelas 1. Di kelas 1 ada materi IPA ada belum Bu Nungki? Belum ada. Kelas 1 itu materinya apa? Materinya Matematika, iya. Bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, seni budaya. Oke, ada Pancasila gitu ya, PKN. Nah, dalam mapel PKN ada salah satu materi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nungki, bisa dijelaskan apa? Yang sudah diajarkan? Iya, yang sudah diajarkan. Pengamalan sila-sila Pancasila. Oke, bagaimana Bu Nungki mengajarkan tentang pengamalan sila-sila Pancasila? Saya biasanya lebih, kalau anak kelas 1 kan, kalau materi terus itu kan masih belum bisa menangkap dengan baik. Iya. Saya lebih banyak bercerita. Boleh. Ceritanya pakai alat bantu apa pakai medicam? Tahu medicam belum? Media cangkem. Alat atau LCD lewat cangkem dulu. Dua-duanya kadang lewat medicam. Saya ajak ke TIK, lewat TIK. Kadang juga di kelas. Bagus sekali. Artinya apa? Bu Nungki ini sudah mengkolaborasikan metode panjenengan tidak hanya dengan medicam tapi dengan media nyata gitu kan. Anak-anak itu akan cenderung lebih fokus dan memperhatikan ketika gaya belajarnya itu metodenya bukan metode yang biasa. Ya, kalau monoton pasti bosan. Sekarang nggak usah anak-anak lah. Kita saja orang tua ketika kita workshop atau diklat mendengarkan narasumber ceramah terus dengan ngantuk atau geletak dalam hitungan ketika hipnotis tidurlah ya. Oleh karena itu butuh variasi pembelajaran, boleh dikolaborasikan dengan metode yang lain atau dengan benda nyata. Kalau mengenalkan
Pancasila mungkin gambar-gambar silanya bisa di print out, bisa dibuat sebuah permainan, bisa dibuat sebuah games yang mana mereka membutuhkan aktivitas tidak hanya otak tapi juga fisik. Ini akan lebih menguatkan pemahaman mereka. Dan kita menyadari bahwa anak itu gaya belajarnya kan tidak sama. Dalam KWSP atau IKM itu ada yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi, luar biasa. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal? Pasti sudah. Didasarkan oleh apa? Perbedaan kebutuhan belajar. Boleh tidak kita mengadakan pembelajaran dengan satu metode terus selama begitu? Tidak boleh. Apakah ini berpihak pada anak? Tidak. Kita menuntun apa menuntut? Harusnya kita menuntut, jangan menuntut. Anak dituntut paham, tapi cara kita memberikan itu terus. Mungkin tidak mungkin. Bahkan dengan anak kita saja di rumah, anak loro atau telu, cara kita mendidiknya juga pasti berbeda. Apalagi dengan anak kita di sekolah, berpuluh dan mungkin beratus karakter yang mereka miliki. Nah, siap. Ini berkaitan dengan setelah kelas 1 ya. Saya itu sering dicurhati sama guru TK. Kita bilang kalau anak TK itu tidak boleh diajarkan membaca menulis. Tetapi nanti di saat masuk kelas 1 itu kan mau tidak mau harus juga bisa membaca. Jadi pertimbangannya di situ. Kalau misalnya di TK itu sedikit diperkenalkan dengan baca menulis, dan itu ada temuannya atau tidak? Terima kasih Pak Winanto. Pertanyaan yang bagus dan membangkitkan pengetahuan kita. Bapak Ibu, pernahkah kita berprinsip belajar sambil bermain? Nah, pasti ya. Di TK itu lebih banyak bermain atau belajar?